Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini saya Arindi Indrawati, guru TKPG Pajarakan, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 109A Kabupaten Probolinggo, BPGP Provinsi Jawa Timur, pada demonstrasi konstekstual modul 2.1 akan memaparkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi ini, saya akan mencoba membuat RPPH berdiferensiasi untuk murid TK kelompok A usia 4-5 tahun dengan tema kendaraan, subtema kendaraan air, dan subtema perahu. Sebelum saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, saya harus menganalisis kebutuhan murid, yaitu memetakan kebutuhan belajar murid menurut 3 aspek. Di antaranya, 1. Kesiapan belajar, yaitu kapasitas belajar murid untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Kedua, minat belajar, di mana suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberi kepuasan diri. Ketiga, profil belajar murid, yaitu bagaimana cara belajar yang terbaik menurut masing-masing individu atau gaya belajar mereka. Dari ketiga aspek kebutuhan belajar tersebut, kemudian saya memetakan kembali. Untuk yang pertama yaitu kebutuhan kesiapan belajar. Di sini saya memetakan murid menjadi 3. 1. Untuk murid yang kemampuannya kurang, saya menugaskan mereka untuk melihat dan mendengarkan guru tentang tema kendaraan air dengan subtema perahu layar, lalu memberikan tugas meniru tulisan kata perahu dan menyebutkan hurufnya satu persatu. 2. Untuk murid yang kemampuannya sedang, saya menugaskan agar mereka menggambar perahu sesuai imajinasi mereka atau dengan melihat contoh gambar pada majalah atau HP guru, lalu menceritakan gambar yang telah dibuatnya. Ketiga, untuk murid yang kemampuannya tinggi, saya memberikan tugas untuk melipat kertas lipat membentuk perahu layar, lalu menempelkannya dan menceritakan apa yang telah dibuatnya. Yang kedua, aspek kebutuhan minat murid. Sebelum anak-anak melaksanakan tugas dalam kelompok sesuai kesiapan belajarnya, saya meminta mereka untuk memilih sumber belajar yang ingin mereka gunakan sesuai dengan minatnya. Sumber belajar tersebut diantaranya 1. Majalah anak. Anak bisa mengamati dan membaca gambar-gambar berbagai bentuk perahu dari sumber belajar tersebut. 2. Poster. Anak juga bisa mengamati gambar-gambar dan melihat berbagai bentuk perahu dari poster. Ketiga, HP guru. Saya juga memperlihatkan video tentang bagaimana perahu layar bisa bergerak. Dengan melihat video atau YouTube, anak dapat menjawab pertanyaan mereka sendiri dengan mengamati video dari YouTube. Ketiga, yaitu aspek profil belajar murid. Pada profil belajar murid ada 4 kategori, yaitu profil belajar mereka tergantung pada lingkungan, budaya, gaya belajar, dan multiple intelligence. Dan saya memenuhi kebutuhan profil belajar mereka dengan memperhatikan dari segi gaya belajar dan multiple intelligence. Karena 2 aspek tersebut sangat berhubungan, di mana anak yang gaya belajarnya 1. Visual, maka anak tersebut cenderung memiliki kecerdasan visual spasial, yaitu dengan melihat gambar-gambar pada majalah, poster, video pada HP, dan lain-lain. Contoh kegiatannya adalah menggambar perahu layar sesuai imajinasi anak. 2. Auditory. Anak cenderung memiliki kecerdasan visual linguistik dengan mendengar penjelasan guru atau suara teman yang keras saat berdiskusi. Contoh kegiatannya yaitu menulis kata perahu. Ketiga, kinestetik. Anak memiliki kecerdasan bodily kinestetik dengan belajar sambil melakukan kegiatan. Contoh kegiatan dalam RPPH saya ini adalah melipat kertas membentuk perahu layar.
Berikut adalah contoh RPPH pembelajaran berdiferensiasi TKPG Pajarakan kelompok A untuk usia anak 4-5 tahun. Pada RPPH pembelajaran berdiferensiasi ini, saya masih menggunakan kurikulum 2013 karena di lembaga saya masih belum menggunakan kurikulum Merdeka. Sehingga dalam RPPH ini masih mencantumkan 6 bidang pengembangan, di antaranya yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Dan juga ada 6 indikator untuk 6 bidang pengembangan. Begitu juga dengan tujuan pembelajarannya dengan tema kendaraan, subtema kendaraan air, subtema perahu. Materi kegiatan yang ingin saya sampaikan pada tema kendaraan air ini adalah 1. Mengenal ciptaan-ciptaan Tuhan. 2. Menceritakan kembali kegiatan apa saja yang sudah mereka lakukan pada hari ini. 3. Membuat sesuatu. 4. Menjawab pertanyaan dengan tepat. 5. Sabar menunggu giliran. 6. Membuat berbagai hasil karya dan aktivitas seni. Saya juga menanamkan nilai karakter ada 3, yaitu bersyukur, kreatif, dan percaya diri. Dalam RPPH berdiferensiasi dengan kurikulum 13 ini, saya masih mencantumkan materi yang masuk SUP untuk pembiasaan. Juga ada bahan dan alat yang digunakan dalam kegiatan. Dan beberapa kegiatan yaitu kegiatan pembukaan selama 30 menit. Kegiatan inti selama 60 menit. Di mana karena kami masih menggunakan kurikulum 2013 sehingga pendekatan yang kami lakukan adalah pendekatan saintifik yang terdiri dari 1. Anak mengamati, 2. Anak bertanya, 3. Anak mengumpulkan informasi, 4. Anak menalar, dan 5. Anak mengkomunikasikan. Di 5 kegiatan ini, kegiatan kelompok kami taruh dalam kegiatan anak mengkomunikasikan, di mana kami bagi menjadi 3 kelompok. Kemudian ada juga kegiatan pengaman, recalling, dan yang terakhir adalah penutup selama 15 menit. Rencana penilaian. Kegiatan yang kami lakukan ada 3 jenis, yaitu kegiatan kelompok yang pertama adalah menggambar perahu layar, yang kedua menulis kata perahu, dan yang ketiga melipat kertas membentuk perahu. Dari ketiga kegiatan tersebut kami menggunakan teknik penilaian yaitu berupa portofolio, yang kedua skala pencapaian harian, dan juga observasi serta aspek yang dinilai, di mana hasil penilaian kami menggunakan rubrik yang berupa BB, yang artinya hasil belajar anak saat mengikuti kegiatan selalu dibimbing, namun masih belum sesuai harapan atau indikator. Yang kedua, MB, hasil belajar anak saat mengikuti kegiatan sudah sesuai harapan atau indikator meskipun masih dibimbing. Ketiga, BSH, hasil belajar anak saat mengikuti kegiatan telah mampu mencapai indikator tanpa dibimbing guru. Dan yang terakhir adalah BSB, yaitu hasil belajar anak saat mengikuti kegiatan telah melampaui indikator meskipun tanpa dibimbing guru. 4 istilah skala pencapaian perkembangan anak yang terdapat pada rubrik penilaian adalah DB artinya belum berkembang, MB mulai berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, dan BSB berkembang sangat baik. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid dalam mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat. 3 strategi diferensiasi itu diantaranya adalah diferensiasi konten, yaitu guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan yang sudah dibuat. Yang kedua, diferensiasi proses. Saya memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang sedang mereka pelajari.
Berikut adalah contoh diferensiasi proses, yaitu di mana anak menggambar perahu layar sesuai dengan imajinasi mereka. Selanjutnya, anak juga melakukan proses melipat kertas membentuk perahu layar. Dan yang terakhir adalah proses di mana anak bisa menulis kata perahu. Dari diferensiasi proses tersebut yang sudah dilakukan dengan melihat kebutuhan belajar murid, maka akan menghasilkan diferensiasi produk, yaitu dari mengenal perahu layar akan menghasilkan beberapa produk berupa 1. Gambar perahu, 2. Seni origami melipat perahu, dan yang ketiga adalah tulisan perahu, di mana dari ketiga produk tersebut intinya adalah pembelajaran satu pembelajaran, yaitu dengan tema kendaraan air dengan sub-sub tema perahu layar. Berikut ini adalah teknik penilaian. Teknik penilaian yang saya lakukan ada 3 teknik penilaian, yaitu 1. Skala capaian perkembangan harian per kelas, yang kedua portofolio atau penilaian hasil karya, dan yang ketiga skala capaian perkembangan harian, yaitu checklist per anak. Berikut ini adalah format penilaian skala capaian harian untuk per kelas, di mana dalam format ini terdiri dari indikator penilaian dari suatu bidang pengembangan dan terdapat 5 nama anak dalam satu hari. Yang kedua adalah penilaian portofolio atau hasil karya, di mana kita memberikan narasi penilaian pada hasil karya yang sudah dihasilkan anak pada hari itu juga, dengan memaparkan kemampuan anak dalam bidang pengembangan tersebut. Dan yang terakhir adalah penilaian skala capaian harian, yaitu untuk per anak. Dalam format ini saya cantumkan satu bidang pengembangan untuk satu anak dengan beberapa indikator penilaian. Demikianlah tadi pemaparan saya tentang RPP pembelajaran berdiferensiasi yang ada di TKPG Pajarakan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.